Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Triwidiani ingin mempresentasikan kewarganegaraan. Bab 5. Bagaimana harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. A. Menelusuri konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Budaya Indonesia, kita lebih mengenal konsep kewajiban dibandingkan konsep hak. Konsep kewajiban menjadi landasan aksiologi dalam hubungan rakyat dan penguasa. Kehidupan politik daerah jajahan mendorong aspek kewajiban sebagai postulat ide dalam praksis kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Alasan kewajiban mengalahkan hak telah terpatri sedemikian kuat. Mereka masih asing terhadap diskursus hak. Konsep ini dikenal sebagai istilah strong sense of entitlement. Hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan menurut teori korelasi yang dianut oleh pengikut utilitarianisme. Ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Filsafat kebebasan Mill 1996 yang menyatakan bahwa lahirnya hak asasi manusia dilandasi dua hak yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. B. Menanya alasan mengapa diperlukan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Mengkonstruksi pemikiran rakyat di Nusantara untuk mengedepankan kewajiban dan batasan-batasan tertentu merupakan pemperolehan hak. Kenyataan bersifat temporal karena sebagaimana terekam dalam Max Havelaar, rakyat yang tertindas akhirnya memberontak untuk hak-hak mereka. C. Mengenali sumber historis, sosiologis, politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. 1. Sumber historis. Perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia barat Eropa. John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah natural right yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Ada 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu A. Magna Carta 1215, B. Revolusi Amerika 1276, C. Revolusi Prancis 1789. 2. Sumber sosiologi. Kondisi kehidupan sosial budaya kita yang berubah drastis dan fantastis. Bangsa sebelumnya dikenal penyabar, ramah, penuh sopan santun, dan pandai berbasa-basi, sekonyong-konyong menjadi pemarah, suka mencaci, pendendam, perang antar kampung dan suku, dengan tingkat kekejaman yang sangat biadab. Sementara sebagian besar rakyat demos tetap jauh dari sumber kekuasaan, wewenang, uang, hukum, informasi, pendidikan, dan sebagainya. C. Sumber politik. Kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia adalah proses dan hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 terjadi pada awal era reformasi pertengahan 1998. Muncul sebagai tuntutan reformasi di masyarakat. Beberapa tuntutan reformasi itu adalah A. Mengamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, B. Penghapusan doktrin dui fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI, C. Menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia atau HAM, dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, D. Melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah, E. Otonomi daerah, F. Mewujudkan kebebasan pers, G. Mewujudkan kehidupan demokrasi. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan harmoni, kewajiban, dan hak negara dan warga negara. 1. Aturan dasar ihwal, pendidikan kebudayaan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, ketentuan baru tentang pemerintah dalam mewujudkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 30 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemerintah mewujudkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. 2. Aturan dasar ihwal, perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, diatur dalam bab 14 dengan judul kesejahteraan sosial, terdiri atas 2 pasal, yaitu pasal 33 ayat 3 dan 34 tanpa ayat.
Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, judul bab menjadi perekonomian sosial dan kesejahteraan sosial. Terdiri atas 2 pasal, yaitu pasal 33 dengan 5 ayat dan pasal 34 dengan 4 ayat. 3. Aturan Dasar Ihwal, Usaha Pertahanan dan Keamanan Negara. Pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan sebagai berikut. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. 4. Aturan Dasar Ihwal Hak dan Kewajiban Asasi Manusia. Penghormatan terhadap hak asasi manusia pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengalami dinamika yang sangat luar biasa. Hak-hak dasar kewarganegaraan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mendeskripsikan esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. 1. Agama. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang religius. Rakyat bangsa kita menganut berbagai agama berdasarkan kitab suci yang diyakininya. Pancasila yang memiliki susunan hierarkis piramidal itu harus dimaknai bahwa sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan merupakan dua istilah yang satu sama lain saling berkorelasi sangat erat. Pendidikan kebudayaan bukan saja ditransformasikan dari generasi tua ke generasi muda. 3. Perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, asas perekonomian nasional adalah kekeluargaan. Sistem perekonomian kerakyatan adalah sistem bertumpu pada kekuatan rakyat. Sistem ini tidak dapat dipisahkan dari pengertian sektor ekonomi rakyat. Sektor ekonomi rakyat baik produksi, distribusi, konsumsi yang melibatkan rakyat banyak, memberikan manfaat bagi rakyat banyak, pemilikan dan pemiliknya oleh rakyat banyak. 4. Pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishan Kamrata) oleh Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri sebagai komponen utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.